Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi rububiyyatihi wa mulkiyatihi wa uluhiyatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan menyampaikan teori ataupun solusi, maksud Buya, berkenaan dengan makin banyaknya kita melihat atau mendengar berita bubarnya pesantren, tidak dilanjutkannya pesantren. Apakah itu memang adanya sengketa di antara keluarga besar, atau juga memang tidak dilanjutkan oleh keturunannya? Bahkan ada juga yang bubar pada saat ajengan yang bersangkutan masih memimpin pesantren tersebut. Ini sangat disayangkan. Mengapa kok bisa terjadi seperti itu? Padahal lembaga kepesantrenan ini begitu sangat diperlukan oleh masyarakat luas. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya lembaga kepesantrenan itu melahirkan secara mayoritas para ulama, para kiai, para ustadz. Nah, hal ini perlu ditelusuri lebih jauh berkenaan dengan penyebab-penyebabnya. Namun pada kesempatan ini Buya akan lebih fokus khusus solusi berkenaan bagaimana caranya agar pesantren itu tidak bubar. Bagaimana caranya agar pesantren itu bisa dilanjutkan oleh generasi penerusnya gitu. Jadi berbicara tentang regenerasi yang sukses di lembaga kepesantrenan ini. Hal ini penting terutama bagi insan-insan yang kebetulan Allah percayai untuk menjadi kiai ajengan memimpin lembaga kepesantrenan. Jangan sampai terjadi pesantren kita lah. Mengapa Buya disebut kita? Karena alhamdulillahirabbil alamin, biiznillah dengan izin Allah dan qadarullah,
takdir Allah. Pondok pesantren Ulul Albab ini alhamdulillah cabangnya sudah ada 87 cabang. Sabang sampai Merauke 85 cabang. Di Jepang dan di Malaysia. Jadi di luar negerinya ada 2 cabang. Dan insya Allah kita atau kami di sini sedang mempersiapkan cabang yang ke-88 untuk membuka di negara Jerman. Doa dari semua. Rabbana syrah lana sadrona wa yassir lana amroina wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qaulana birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini qahrijal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Umumnya bagi seluruh pesantren di berbagai negara mudah-mudahan tetap eksis, terus berlangsung sampai nanti yaumil akhir datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar dimanapun berada, terutama para ustadz, para kiai, para ajengan yang sedang memimpin pesantren, paling tidak ada 6 solusi pada kesempatan ini. Buya akan menyampaikan. Solusi apa Buya? Solusi agar pesantren itu eksis. Solusi supaya regenerasinya sukses. Solusi supaya pesantrennya tidak bubar. Baik. Solusi yang pertama, Buya sebut dengan kesadaran penuh bahwa di dunia ini perlu ada lembaga yang membina umat. Kesadaran penuh bahwa di dunia ini mesti ada lembaga yang membina umat. Dalilnya 2 Buya sampaikan. Yang pertama Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Dan yang keduanya juga masih di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Bolehlah kita dari belakang dulu sebentar. Lihat. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keuntungan. Mereka itulah orang-orang yang sukses di hadapan Allah. Siapa yang tidak ingin kita sukses hidup di muka bumi dan nanti di akhirat? Siapa orang yang tidak mau beruntung hidup di dunia ini dan nanti beruntung yang hakiki di akhirat kelak? Mau kan? Wal takum minkum. Namun ini syaratnya mesti ada. Wal takum minkum, di antara kalian, ya segolongan lah. Segolongan orang. Sekelompok orang. Untuk apa? Wal takum minkum ummatun. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Itu sudah janji Allah. Kalau kita ingin beruntung yang hakiki juga di dunia ini dan akhirat,
lakukan 3 hal ini. Mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang mesti dilakukan, dan mencegah daripada kemunkaran. Itulah pesantren. Sangat jauh berbeda dengan sekolah. Sekolah di luar pembahasan ini, nggak akan ada. Sekolah yang bubar terus-menerus, pasti ada penggantinya. Masalahnya cicis. Sekolah itu menghasilkan uang, bayaran, SPP, uang pembangunan. Dan yang Buya maksudkan pesantren di sini, secara khusus ya, pesantren yang betul-betul ingin membina umat. Urusan sekolah itu bonus lah, tambahan. Ya memang mau mendirikan sekolah di pesantrennya, bolehlah, boleh. Tapi sampingan. Yang pokok adalah khususnya ngaji kitabnya, ngaji tafsirnya, ngaji hadisnya. Sekolah tambahanlah. Dan jangan coba-coba kita ingin mengelola sekolah juga. Akhirnya terbawa arus banjir, godaan hawa nafsu duniawiyah. Jadi sekolahnya yang diunggulkan, kadang ada uangnya. Ada sumbangan dari pemerintah, macam-macam. Kok khususnya dilupakan, hanya sampingan? Karena kemana Pak Kiai? Capek, kemarin sudah ada acara sekolah. Kata santrinya, kemana Pak Kiai? Gak ngajar tafsir. Pak Kiai gak ngajar bahasa Arab. Sibuk kemarin. Ada dengan dinas pendidikan. Dan macam-macam. Gantilah, jangan pesantren namanya, sekolah aja. Pesantren yang Buya maksud, pesantren-pesantren yang memang awal pendiriannya para kiai dulu ingin membina umat. Resah gelisah para kiai dan seluruh yang termasuk pengurusnya. Kalau kemaksiatan masih nampak di hadapan kita, di berbagai bidang kemaksiatan. Dan itu memang tugas pesantren. Ya meskipun orang bilang itu katanya tugas semua. Ya teori. Kenyataannya pesantren yang turun. Dulu ya, zaman penjajahan di suatu negara. Kan dulu terkenal Jepang juga menjajah di berbagai negara. Terutama di Asia Tenggara. Ada di satu negara di Asia Tenggara, atau berbagai negara lah di Asia Tenggara, begitu takut oleh orang-orang Jepang. Dari jauh kita harus merangkak begitulah. Kalau melihat ada orang Jepang. Pernah kejadian di negara itu, mungkin gak kelihatan oleh warga negara itu. Jalan biasa tidak merangkak, padahal Jepang ada di sana, langsung disamurai. Sabet lehernya, lepaslah kepala dari badannya. Begitu sangat takut. Tetapi apa yang terjadi? Pak Kiai suatu pesantren di negara itu paham. Gak usah kita takut oleh manusia. Walam yakhsha illallah. Tidak takut kita ini, para pejuang Allah ini, selain oleh Allah. Mulailah melawan lah, tidak merangkak dan dilawan lah. Sampai Jepang menyerang ke pesantren itu, banjir darah di pesantren itu, ajengannya dibunuh, dibawa ke ibu kota negara itu, santri ikhwan akhwatnya juga pada meninggal. Dan perlu dicatat, Jepang pun banyak, tentara Jepang pun banyak yang korban di pesantren itu. Namun apa yang terjadi? Setelah kejadian itu, pertama, orang-orang Jepang sadar bahwa lawan mereka yang sesungguhnya bukan penjilat-penjilat negara yang dijajah, tetapi kiai dan santrinya. Sehingga orang-orang Jepang, termasuk Belanda, Inggris yang menjajah, takut oleh para kiai dan santri. Yang kedua apa? Masyarakat atau warga di negara itu mulai berani melawan Jepang. Dimulai oleh lembaga kepesantrenan. Jadi yang Buya maksud pesantren di sini jangan sampai mati, jangan sampai padam. Pesantren yang punya marwah, ya, memuliakan ajaran Islam.
Bukan dicampur aduk dengan pendidikan nasional negara itu. Apalagi karya daripada orang-orang kafir, lembaga yang lain itu. Sedangkan sistem pesantren ini kan sistem baginda Rasul. Langsung ada ajangannya. Langsung tahu gimana karakter ajangannya. Ya, meskipun Buya tidak melarang. Ya boleh-boleh saja lah. Ada sekolah. Itu cuma sampingnya. Ya. Ya, karena supaya fokus kita membina para mujahid-mujahid. Baik muda maupun sudah tua renta pun. Kalau jiwanya mujahid, berjiwa muda. Banyak para sahabat yang sudah sepuh. Begitu hebat melawan kaum-kaum kafir. Dan memang begitu Allah kasih kuat tenaganya. Ya. Jadi yang pertama Buya sampaikan, pesantren di sini pesantren seperti itu. Yang begitu berat untuk dilanjutkan. Karena memang banyak tuh turunan yang tidak tertarik gitu. Dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Ali Imran ayat 110. Ini bukan solusi kedua, masih solusi yang pertama. Yang Buya maksud ayat yang kedua yang saya sampaikan, Ali Imran ayat 110. Kita disebut umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin. Tapi syaratnya apa? Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Hampir sama dengan ayat 104 surat Al-Imran. Sering Buya nyebut dengan 3T. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Begitu mesti kokoh kuat keimanan, berani amar ma'ruf dan nahi munkar, dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Itulah dua ayat Ali Imran 104 dan 110 yang menjadi kesadaran penuh yang mesti disadari oleh para pimpinan pesantren. Membina umat gitu. Masa iya dong kita begitu saja melihat kemunkaran? Wa qul i'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Begitu kalau menyampaikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Allah melihat pekerjaan kita, Allah melihat amal kita. Begitupun Rasulullah, begitupun orang-orang mukmin pada umumnya. Ini para pimpinan pesantren, manajerial pesantren harus bagus, manajemennya harus bagus, para pengurus harus kuat. Jangan tergiur dengan duniawi. Ini ada kisah yang cukup menarik. Ini sebetulnya ibroh ya bagi para pimpinan pesantren yang lain. Di suatu negara ada seorang kiai muda yang luar biasa perjuangannya. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kebetulan beliau itu mengambil sekolah strata 2 untuk lebih memahami istilahnya itu marketing pesantrennya. Bagaimana caranya? Dan kebetulan memang ada waktu luang, ada banyak wakilnya yang istilahnya itu memegang juga pesantren. Begitu luar biasa, kiai muda itu hebat di S2-nya, dan banyak juga para pejabat yang ikut S2 itu. Ada pejabat yang dekat dengan gubernur di negara itu, yang memang ada beberapa wakil gubernur di bidang apa. Teman beliau, teman mubalik muda itu tahu bahwa temannya ini mubalik, punya pesantren. Ditawarilah, mau nggak Bapak atau Anda mengantor di provinsi negara tersebut? Langsung istilahnya itu menjadi wakil gubernur bidang apa, bidang keagamaan. Untuk duduk langsung di gedung provinsi negara itu. Apa jawaban Pak Kiai?
Sudah banyak lah para pejabat negara. Tapi yang jadi kiai itu sangat sedikit. Maaf. Subhanallah. Ditawari duniawi yang begitu luar biasa, kita tergoda. Ada lagi godaan lain. Kebetulan paman kiai tersebut pejabat Indonesia di negeri Qatar, di perminyakan. Menawari ke keponakannya yang jadi kiai itu, mau nggak? Ya, untuk kerja di negeri Qatar. Kebetulan juga kan Anda itu sarjana matematika. Bahasa Arabnya bisa, bahasa Inggrisnya bisa. Dapat gaji berapa nanti Anda di sana? Yuk dengan paman berangkat ke Qatar. Tidak mau. Kiai itu berpikir, saya bisa menjadi orang kaya sendirian. Tetapi siapa yang akan membina umat? Kalau saya dapat uang banyak di negeri Qatar, atau saya bekerja di provinsi, jadi pejabat, siapa yang membina umat? Itulah godaan-godaan yang luar biasa. Ya. Nah, maka kesadaran penuh bahwa mesti ada lembaga yang membina umat, itu mesti terpatri di dalam diri seorang kiai, seorang ajang. Itu solusi yang pertama. Baik. Solusi yang kedua. Kesadaran penuh bahwa serangan-serangan hizbus syaitan di kehidupan dunia ini begitu sangat mahabuk, begitu sangat banyak dan kolosal. Baik secara pribadi ataupun misalkan kelompok orang atau kelompok orang yang diorganisir yang disebut dengan mafia itu. Kesadaran penuh serangan dari hizbus syaitan itulah yang akan memperkuat kita, memotivasi kita, giroh kita untuk eksisnya pesantren ini yang saya pimpin sampai kiamat datang. Allahu Akbar. Ya Rabb. Begitu hebat kesadaran penuh ini kalau ada dalam diri seorang kiai. Coba kita perhatikan sekarang. Dari ayat atau surat yang sering kita baca saja. Atau umumnya orang yang baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nih, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqal. Surat ini mengindikasikan bahwa begitu hebatnya iblis laknatullah dengan bala tentaranya asyayatin, setan-setan, menggoda manusia dan jin untuk bisa masuk kepada pengaruhnya, supaya mereka bisa menarik manusia dan jin masuk neraka jahanam setelah iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk ke pikiran kita, ke hati kita, berbisik-bisik. Allah, astagfirullahaladzim. Kurang-kurang kita kuat keimanan. Dan memang setan laknatullah itu, iblis laknatullah itu bisa berbentuk jin dan manusia. Ini masalahnya. Manusia di hadapan kita sebetulnya jin kalau dilihat dengan kacamata Islam. Untuk apa Anda mengurus pesantren? Pesantren itu kan penghasilannya berapa? Udahlah Anda jadi pejabat. Untuk apa anak-anak Anda disuruh lagi menjadi pimpinan pesantren? Biarkan mereka sekolah lebih tinggi lagi sesuai dengan keinginan mereka. Untuk apa capek-capek kita memperjuangkan syariah, membina umat? Orang itu kan gitu-gitu aja. Banyak orang yang gak ngerti, orang yang tidak taat. Udahlah kita
Sebagaimana umumnya manusia sajalah. Gak usah capek-capek hidup. Mumpung kita masih hidup, nikmati dunia ini. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'u khutwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah ayat 168. Wala tattabi'u, janganlah kalian mengikuti khutwati syaitan, langkah-langkah setan. Apa ini indikasinya? Ya. Wala tattabi'u khutwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Allah ngasih informasi ke kita. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Indikasi dari ayat ini, Al-Baqarah 168 mengindikasikan bahwa iblis dan setan itu ya berbagai langkah strategi untuk menggoda kita. Khutwah, langkah-langkahnya, strateginya, caranya, wah, menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Ingin masuk menggoda kita. Kita harus sadar bahwa kita ini mesti bisa melawan kemunkaran-kemunkaran itu. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemunkaran itu. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi wa huwa adaful iman. Kita ingin dengan tangan kita. Karena kalau kita mengandalkan pemerintah, apalagi pemerintah yang sekuler atau ilmiah, kemunkaran itu kan hanya sebatas kamu pelase di barantasnya untuk menggembirakan rakyat bahwa mereka bekerja, tetapi mereka tidak sampai tuntas memberantas kemunkaran. Mengapa? Mereka pun berbuat kemunkaran. Ini masalahnya. Sedangkan lembaga pesantren yang Allah harapkan, karena insan pesantren insan yang bersih, insya Allah diharapkan bisa melawan, mengkanter hizbus syaitan. Terlebih lagi di dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Banyak mereka yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Berbuat ingkar, maksiat, liar seperti binatang. Seluruhnya mereka kerjakan. Karena hawa nafsu yang jadi Tuhan mereka. Masa kita berdiam diri? Tidak ada keinginan untuk menjadikan mereka bisa tobat nasuha, pulang kepada Allah bersih. Melakukan berbagai strategi. Kalau setan ada khutuahnya, kita juga harus banyak strategi menghadapi kemunkaran-kemunkaran itu. Ini penting Buya sampaikan. Bagaimana kita harus sadar penuh para kiai itu, yang punya pesantren itu. Wah, kita punya tugas menghadapi hizbus syaitan. Mereka betul-betul sekali. Godaannya luar biasa. Ada yang zina, ada yang mabuk, yang judi, yang mencuri, begal, rampok. Ya. Kita harus menghadapi mereka semua dengan berbagai cara supaya mereka sadar. Coba kita lihat ayat ke 38 surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Jelas itu kan? Ayat ini mengindikasikan sampai-sampai Allah mesti menyuruh kepada kita untuk memotong tangan para pencuri.
Dan Allah sampaikan di ujung ayat ini, wallahu azizun hakim. Allah maha gagah perkasa sehingga melakukan itu, dan hakim maha bijaksana. Tidak ada yang lebih bijaksana dari Allah. Mas, mengapa? Supaya ada efek jerah. Kalau tidak begitu, nanti kemaksiatan dalam hal pencurian ini makin betul-betul merajalela. Di ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu melaksanakan hukum kisos dalam kasus pembunuhan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman. Mengapa Allah sampai nyawa bayar nyawa sanksinya itu? Ini mengindikasikan bahwa hawa nafsu untuk membunuh orang itu, godaan setan iblis untuk membunuh orang itu, kalau tidak dikanter dengan membunuh lagi, Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim, pasti pembunuhan akan terjadi begitu marak di dunia ini. Ya. Perzinahan dengan dirajam untuk muhsan yang pernah menikah atau masih status menikah, baik perempuan laki-laki, berzina dirajam sampai mati. Untuk ghair muhsan itu dicambuk sampai 100 kali. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya itu ya, kemaksiatan itu begitu diovenbarkan, dimarketingkan, dipasarkan oleh iblis, setan, dan juga hawa nafsu sebagai godaan, magnetnya itu. Jika tidak ada lembaga pesantren, Buya bertanya, lembaga apa yang bisa berbuat sehebat lembaga pesantren? Tidak ada yang lebih diharapkan oleh Allah selain lembaga pesantren yang akan mencetak para kader-kadernya untuk menjadi mubalik-mubalighah, para ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz dan ustadzah. Ya. Nah, jadi yang solusi yang kedua, para pimpinan pesantren mesti sadar penuh kita ini mesti menghadapi kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, ini juga termasuk solusi lah, meskipun ini sebagai tambahan solusinya. Apa maksud Buya? Begini, ya, yang namanya lembaga pesantren, tolong ini di garis bawahi. Meskipun para ajengannya tidak bekerja, secara umumnya manusia, itu memang faktor keawaman umumnya manusia, masyarakat luas. Namun dari segi rizki yang Allah berikan, maaf Buya sampaikan, jangan tersinggung nih yang tidak punya pesantren. Lebih hebat Allah titipkan rizki kepada para kiai. Meskipun menurut manusia tidak bekerja, padahal perlu Buya garis bawahi lagi, profesi ajengan itu atau pemimpin pesantren itu sebagai profesi. Berdakwah pun sebagai profesi, harus profesional. Dan Allah jamin kehidupannya. Ada tanah wakafnya gitu. Dapat zakat, infak, sedekah. Kok dapat Buya? Perhatikan surat At-Taubah ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Zakat itu, zakat mal maksudnya, yang faridatan minallah, dipardukan oleh Allah. Untuk siapa? Fuqara masakin.
Siapa lagi? Amilin. Siapa yang jadi amilin? Ya para ulama dong. Para kiai yang paham tentang ilmu zakat. Tidak seenaknya kita bisa membagikan zakat semau gue. Memang ada syarat dan ketentuannya. Para ulama yang lebih tahu. Kalau salah kita sebagai muzaki memberikan kepada mustahik yang bukan asnafnya, wah, nggak dapat pahala. Nggak asal-asal kita ngasih zakat itu. Para amilin itu para kiai. Walau gharimin, dan itu juga para kiai. Ya sudah menjadi rahasia umum kiai banyak utang. Tapi bukan utang untuk pribadi dan keluarganya. Utang untuk memperjuangkan kaum du'afa, fuqara masakin. Supaya mereka bisa makan. Tidak pada bekerja karena memang mereka nyantri. Untuk seorang mujahid. Untuk berdakwah di kalangan masyarakat. Tentu pinjam sana pinjam sini yang halal. Bukan kepada yang riba. Auzubillah subhanallah. Kiai itu. Apalagi Bu ya? Disebutkan ya, menyangkut tentang mu'alaf. Udah. Wa fi riqab. Kemudian wal ghorimin, gorim yang utang itu. Wa fi sabilillah. Para pejuang Allah. Pejuang di jalan Allah itu para ulama. Punya asnaf penuh menyangkut tentang fi sabilillah. Wabni sabil untuk para santri yang ngaji, cari ilmu, tetapi kehabisan bekal. Makanya orang-orang yang paham, para muzaki yang kaya raya dan beriman, bertakwa, ya cari pesantren yang memang murni. Tidak ada pemasukan dari sekolah. Tidak ada sumbangan dari pemerintah yang kadang-kadang Mabe sampaikan terjadi di berbagai negara. Para pejabat, para penguasa ilmiah yang sekuler, jangankan menyumbang ke pesantren-pesantren yang ingin menegakkan syariah dengan cara yang baik. Dengan cara-cara yang unik. Dan orang kalau mendengar syariat itu, tegak syariah jangan alergi. Kita terbuka nih, pesantren banyak terbuka untuk dialog. Tidak caci maki ke sana sini. Apalagi misalkan mencaci pemerintah. Nggak boleh itu. Ya, bagaimana kita sowan, silaturahmi gitu. Kembali kepada yang tadi, banyak penguasa di negara sekuler jangankan menyumbang, tapi berusaha untuk membubarkan pesantren itu. Maka hak asnaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf bagi orang agraria yang paham tentang bagaimana pengaturan keuangan itu pasti akan berbondong-bondong datang ke pesantren yang seperti itu. Menjadikan sedekah jariah yang mengalir selama pesantren terus sampai kiamat. Pada saat para muzaki, para dunia wafat, ngalir terus pahalanya. Nah, solusi ini Buya sampaikan untuk para kiai dan keluarganya, termasuk para turunannya. Gak usah takut dengan rezeki. Allah jamin itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jangankan manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan apapun, Allah kasih itu rezekinya. Apalagi kita. Allah menciptakan manusia tentu dengan rezekinya. Jadi solusi yang ke ini bolehlah begini. Syukuri. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukuri menjadi pimpinan pesantren itu. Syukuri menjadi keluarga pesantren itu. Alhamdulillah banyak tanah wakaf yang tidak bisa dijual belikan sampai nanti kiamat. Alhamdulillah ada asnaf fisabilillah dan sebagainya. Itu rezeki dari Allah. Terima, gak usah ditolak. Selama halalan thayyib. Nah, itu yang Buya maksud. Ya, istilahnya itu solusi yang ketiga ini sebagai bentuk la in syakartum la azidanakum. Ya. Apa Buya wala in kafartum inna adzabi lasyadidnya? Ya tadi. Meninggalkan pesantren, cari pekerjaan lain. Padahal mesti digali daripada zakat, infak, dan sedekah. Sebetulnya bukan saja kita yang memerlukan para donatur. Tapi donatur pun begitu sangat perlu dengan para pejuang-pejuang fisabilillah. Karena uangnya betul-betul amanah, diamanahkan kepada yang amanah.
dititipkan kepada yang amanah. Daripada donatur diberikan kepada yang atau disimpan, wah itu nanti harta kekayaannya akan dikalungkan di lehernya menjadi api neraka jahanam. Bagi orang-orang yang bakhil, kikir. Ya. Ya. Nah, jadi yang ketiga solusinya di sana. Nggak usah takut lah dengan harta. Yang keempat adalah bagaimana di sini kita punya komitmen. Komitmen apa, Buya? Komitmen di antara anggota keluarga. Komitmen kita selaku suami dengan istri, punya komitmen dengan anak-anak kita, dengan mertua kita, dengan orang tua kita. Apa komitmennya? Komitmennya yang paling diutamakan di keluarga kami atau di keluarga kita adalah khidmat untuk menjadi pimpinan pesantren atau bekerja di lingkungan pesantren. Komitmen itu mesti dimusyawarahkan sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syura ayat ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainahum. Dan perkara urusan di antara mereka dimusyawarahkan. Apa banyak komitmen yang harus dikomitmenkan? Pertama, berkenaan dengan istilahnya itu siapa nanti ya yang mengganti kita itu, komitmennya apa? Apakah harus laki-laki saja dari turunan kita atau boleh perempuan? Komitmen kan? Oh, keputusannya udah mesti laki-laki. Kalau kita sudah berkomitmen mesti laki-laki, kalau anak yang pertama anak perempuan berarti tidak berhak menjadi pengganti pemimpin ayahnya, mengganti ayahnya. Harus laki-laki. Begitu. Gimana kalau tidak punya anak laki-laki, perempuan semua? Berarti kita menunggu cucu dari anak perempuan itu. Kalau adik cucu yang pertama, cucu laki-laki yang pertama dari anak-anak kita yang perempuan, itulah yang pengganti kakeknya nanti memimpin pesantren itu. Itu komitmen itu mesti di awal. Sebelum kita nanti memilih dan menggembleng siapa yang mengganti kita. Atau komitmennya lain, enggak apa-apa anak perempuan juga. Anak perempuan juga asal dibina dengan baik enggak apa-apa. Pimpinan pesantrennya perempuan. Bagaimana Siti Khadijah? Begitu hebat misalkan ya, mendampingi baginda Rasul sukses. Bisa kan? Bagaimana Siti Aisyah? Bahkan beliau bisa berkuda, memanah dan sebagainya. Hebat juga pengetahuannya, cerdas misalkan. Boleh kalau komitmen itu, silakan saja. Wa amruhum syura bainahum. Bagaimana komitmennya? Yang kedua, kita berbicara komitmen. Gimana nanti atau kapan mulai istilahnya itu pesantrennya itu diserahkan kepada penggantinya? Kapan diberitahunya? Apakah pada saat dia masih sekolah di tingkat dasar? Atau pada saat dia menengah pertama atau menengah atas? Atau pada saat dia sekolah tinggi? Kita punya komitmen, musyawarah. Dikasih taunya nanti aja misalnya. Kalau sekarang dikasih tahu takutnya penjagaan keselamatan anak itu, aduh gimana, atau secara istilahnya itu mental anak itu kalau sudah disebut-sebut sebagai pengganti kakinya atau ayahnya, gimana takutnya ada takabur dan sebagainya. Itu juga menjadi komitmen. Boleh di awal dengan alasan lebih awal lebih baik. Dia tahu akan menjadi pimpinan pesantren, dia istilahnya itu sudah fokus untuk mengikuti ayahnya atau kakeknya dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen itu dijaga sesuai dengan hasil musyawarah. Ya. Kemudian komitmen berikutnya, yang nanti pengganti ayahnya itu, pengganti kakeknya itu, apakah full sekolahnya itu di pesantren ini, gak usah di sekolah umum kan? Sudah saja pelajaran tafsir, bahasa Arab, hadis misalkan, tarikh, tajwid dan sebagainya. Gak usah sekolah di luar, gak perlu ijazah dan sebagainya. Misalkan komitmen seperti itu. Atau
Ada yang menyangka enggak, saya komit. Ya memang musyawarah. Enggak, anak itu disekolahkan saya secara umum supaya dia tahu juga tentang pergaulannya di mana. Jadi artinya mau full di pesantren atau mau disekolahkan di luar. Kapan disekolahkan di luarnya? Dari sejak awal sampai akhir atau memang awal atau nanti pas perguruan tinggi. Nah, komitmen-komitmen itu perlu dipegang dengan kuat. Antara suami dan istri harus ada kesepahaman. Antara kita dengan orang tua harus juga ada kesepakatan. Kita dengan mertua juga sama. Jadi komitmen itu memang sudah didukung oleh seluruh anggota keluarga yang memang mengemban untuk nanti regenerasi berikutnya. Jangan sampai belum ada komitmen, ya kita misalkan sudah memilih. Jadi memang harus ada komitmen dulu. Ya, solusi yang keempat itu berbicara tentang komitmen mesti dilaksanakan. Hasil musyawarah, kesepakatan bersama. Dibahas juga tentang nanti adik-adiknya dan kakak-kakaknya gimana. Itu memang perlu dimusyawarahkan. Kemudian para pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, solusi yang kelima. Solusi yang kelima ini kita mulai istilahnya itu menggembleng calon pemimpin pengganti ayahnya atau pengganti kakeknya. Ya, tentu istilahnya itu ada proses pendidikan dan pembelajaran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita berkenaan dengan Luqmanul Hakim di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat ke-12 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wa la tus'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wa qasid fi masyika waqdud min sautik inna anqarul aswati la sautul hamir. Shadaqallahul adzim. Coba ditelaah dengan baik. Bagi kita nih para pimpinan pesantren, bagaimana mendidik pengganti kita itu dari segi akidah dulu. Akhlakul karimahnya, amaliyahnya, dan juga akhlakul karimahnya. Lengkap di sana. Coba diperhatikan. Kita pun kepada pengganti kita, calon pengganti kita mesti kuat. Mengajarkan nasihat Luqman kepada anaknya. Berkuat dengan akidah yang kuat. Kemudian dibina tentang keikhlasannya, ihsannya. Di mana Buya ihsannya? Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Shadaqallahul adzim. Hei anakku, sekecil apapun amal kamu, baik yang soleh, baik yang benar, kebajikan ataupun keburukan, meskipun kamu
menyembunyikan di langit sana, di angkasa, menyembunyikan di bumi juga, ditimbun ataupun dihalangi, ditimbun, disimpan di tumpukan batu. Ya'ti bihallah, akan datang juga. Allah datangkan itu kepada kamu, diperlihatkan kepada kamu. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu begitu ya, luar biasa. Sekecil apapun akan mengabarkan itu. Itulah gemblengan keihsanan. Sehingga dia tidak bisa bohong, tidak bisa berbohong kepada orang lain. Kejujuran diutamakan. Menyangkut tentang ibadahnya, sholat dan sebagainya sudah digambarkan. Termasuk al-khul karimah. Ya, hebat itu. Atau kita lihat juga surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fangzur madza tar. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Shadaqallah. Ini menyangkut kehidupan Nabi Ibrahim yang luar biasa, dapat gelar Abul Anbiya, Khalilullah. Dengan Nabi Ismail alaihissalam yang luar biasa ketakwaannya. Wahai anakku, berkali-kali sampai 3 kali ayah mimpi kamu harus disembelih oleh ayah. Allah merintahkan, aku harus menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu, nak? Kata Nabi Ibrahim. Apa jawaban anaknya, Nabi Ismail? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, memang itu adalah perintah Allah. Laksanakan ayah. Laksanakan. Luar biasa gemblengan seorang ayah yang soleh pada anaknya turunan. Nah, jadi menggambarkan ayat ini juga, kalau kita ingin punya turunan yang soleh, pengganti kita yang soleh bahkan lebih daripada kita, kitanya dulu dong harus soleh. Mimpi, hayal. Anak kita, cucu kita ingin soleh, kitanya bajred. Salah preman tuh bajred. Kita dulu istiqomah berjuang. Ya. Dan apalagi Bu ya, perlihatkan oleh kita perjuangan kita kepada generasi yang akan mengganti kita. Bahwa pada saat kita ceramah umum, kita tabligh akbar, kita majelis taklim, kita mendidik santri, bahwa mesti ikut dia ke kita. Bagaimana akan terbentuk pengganti kita yang kuat lebih dari kita? Kalau ayahnya ke utara, anaknya ke selatan, ayahnya ke barat, ya, ayahnya ke barat, anaknya ke timur. Tiba-tiba mesti mengganti mimpi. Kalaupun dia tetap pengganti ayahnya, Buya sudah memastikan munqati'. Munqati' akan terputus. Akan terputus. Tujuan pesantren yang begitu luhur rusak oleh penggantinya. Tidak ada lagi istilahnya itu menyambungnya itu antara keinginan penghulunya dengan bawahannya, hilirnya. Dibina dengan baik, digembleng. Program Saum Daud, sebelum Saum Daud Senin Kamis, Saum Daud Abiyad. Bagaimana kita juga rajin berinfak dan bersedekah. Perlihatkan bukan untuk pamer, tapi menjadi suri teladan. Itulah ya, istilahnya itu solusi yang Buya sampaikan. Solusi yang kelima. Dan solusi yang terakhir, ini penting sekali nih. Mengapa pesantren bubar setelah ayahnya wafat? Ya karena berebut warisan. Pesantren dipotong-potong seperti tempe. Pesantren dipotong-potong seperti bolu, bagi rata.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya Rabbi. Celaka. Kenapa Buya bisa begitu? Ya salah strategi dong. Lihat baginda Rasul. Apa yang baginda Rasul lakapkan kepada para putrinya? Nggak ada. Semuanya wakaf. Status wakaf semuanya. Sudah cukuplah anak-anak kita kasih makan, minum sejak lahir, pakaian, pelajaran. Sudah cukuplah di sekolah, dikuliahkan. Jangan ganggu harta pesantren. Harta pesantren ini harta umat untuk sampai kiamat. Cepat status wakaf. Status tanah wakaf. Gak bisa jadi boroh pinjaman. Gak bisa dijual belikan. Status wakafkan semua. Pada saat kiainya meninggal, apa yang dibagikan? Mungkin uang yang ada di rekening lah. Ataupun kekayaan pribadi, mobil, rumah dan pesantren, tanah. Jangan diganggu, milik umat. Siapapun jangan mengganggu. Untuk umat. Dan nanti memang strateginya gimana Buya? Kan itu tanah peninggalan ayah. Boleh. Siapa yang mengganti? Ayah kita. Digajilah sesuai dengan umumnya gaji. Kasih fasilitas. Setelah ada penghasilan-penghasilan itu, boleh dibagi waris. Peninggalan-peninggalan itu. Yang memang kalau istilahnya itu Buya sebutkan uang dingin. Uang panas untuk santri. Menggembleng santri, pengkaderan sabang, ranting. Gak usah ganggu. Yakin dengan status wakaf itu gak ada yang mengganti. Gak ada yang mengganggu. Dan Buya yakin putra, putri, cucu ajengan, kalau tidak mengganggu itu akan lebih sejahtera. Mendukung pesantren itu sama-sama dikerjakan dengan baik. Diatur hasil musyawarah. Jangan lupa pembagian warisan. Ya, hasil saya ini. Laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa itu. Ya. Jadi status wakafkanlah. Aman. Ya, aman. Kita selaku ayah harus tegak arijalu qawamun 'ala nisa. Supaya anak-anak kita mendapatkan pahala terus sampai kiamat. Selama pesantren itu ada. Kalau harta warisan hari ini dibagikan, besok sudah dijual. Hari ini ada, besok sudah lenyap. Apa bekal kita untuk di akhirat kelak? Perjuangan yang begitu luar biasa, putus dengan warisan. Wakaf semuanya. Cepat. Status wakafkan. Tidak ada yang bisa mengganggu. Itu yang Buya sampaikan. Solusinya supaya pesantren istiqomah, langgeng abadi secara jalur kemanusiaan. Memohon kepada Allah pesantrennya terus berkembang, bahkan membina umat. Apa Buya ciri pesantren maju? Banyak orang yang masuk Islam, mu'alaf. Banyak orang-orang yang tobat dari kemaksiatan. Ya. Kemudian orang lebih senang kepada tegaknya syariah, diatur dengan hukum Islam, bukan oleh hukum manusia. Di mana hukum manusia itu begitu sangat lemah, tergantung kepada zaman. Beda zaman, beda hukum. Bisa diutak-atik dan memang itu bisa jelas ketidakadilannya. Hukum Allah, Allah lah sang maha pencipta. Al-awwal al-akhir. Ya. Yang abadi, awal dan akhir. Yang baqa, yang tidak ada akhir. Ya, mudah-mudahan dengan solusi ini tidak ada lagi pesantren yang bubar. Tidak ada lagi pesantren yang dibagi-bagi waris. Ya, sengketa. Ya, tidak ada lagi pesantren yang istilahnya itu layu sebelum berkembang. Sudah kita pegang pesantren ini sampai kiamat.
Masih tegak ini pesantren. Tidak ada yang menggugurkan. Bahkan makin berkibar. Apa berkibarnya? Betul-betul dirasakan pembinaan umatnya. Betul-betul dirasakan bisa mengkanter kemaksiatan-kemaksiatan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan mohon maaf, mohon maaf atas kekurangan dan kehilafanku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.